Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastia Retani Ngayu. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah kepramukaan di Indonesia. Sebelumnya, apa itu pramuka? Pramuka adalah organisasi kepanduan atau gerakan pramuka yang menjadi wadah bagi pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kalau dalam dunia internasional, pramuka sering disebut dengan kepanduan atau boy scouting. Pramuka memiliki sebutan untuk para anggotanya, mulai dari pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Sedangkan, untuk kelompok anggota pramuka yang lainnya, ada yang dinamakan dengan pembina, pelatih, andalana, pamongsaka, majelis pembimbing, dan staf kuartir. Lalu, bagaimana dengan sejarah pramuka di Indonesia? Pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa. Yang pertama adalah gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, yang kedua adalah gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga adalah gerakan pramuka Indonesia setelah Indonesia merdeka. Scouting atau yang dikenal di Indonesia dengan istilah kepramukaan dikembangkan oleh Lord Baden-Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan tindak kejahatan. Beliau menerapkan scouting secara intensif kepada 21 orang pemuda dengan berkemah di Pulau Brownsea selama 8 hari pada tahun 1907. Pengalaman Baden-Powell sebelum dan sesudah perkemahan di Brownsea ditulis dalam buku yang berjudul Scouting for Boy. Melalui buku Scouting for Boy itulah kepanduan berkembang termasuk di Indonesia. Pada kurun waktu tahun 1950 hingga 1960, organisasi kepanduan tumbuh semakin banyak jumlah dan ragamnya. Bahkan, di antaranya merupakan organisasi kepanduan yang berafiliasi pada partai politik. Tentunya hal itu menyalahi prinsip dasar dan metode kepanduan. Memperhatikan keadaan yang demikian itu, dan atas dorongan para tokoh kepanduan pada saat itu, serta bertolak dari ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960, Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 memberikan amanat kepada pimpinan Pandu di Istana Merdeka. Beliau merasa berkewajiban melaksanakan amanat MPRS untuk lebih mengaktifkan organisasi kepanduan sebagai satu komponen bangsa yang potensial dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, beliau menyatakan pembubaran organisasi kepanduan di Indonesia dan meleburnya ke dalam suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal bernama Gerakan Pramuka yang diberi tugas melaksanakan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda di Indonesia. Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961. Meskipun Gerakan Pramuka ditetapkan keberadaannya dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 pada tanggal 20 Mei 1961, namun Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961. Sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 pada tahun 1961. Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912 dan meninggal di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 2 Oktober 1988. Kepanduan atau kepramukaan masuk di Indonesia pada waktu Hindia Belanda masih menjajah Indonesia. Karena negara Indonesia sedang dijajah oleh bangsa Belanda, maka organisasinya bernama Nederland Indisch Partviders Vereniging atau NIPV, yang artinya
Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Karena pemerintah kolonial melarang bangsa kita mengikuti kegiatan NIPV, maka berdirilah Kepanduan bercirikan nasionalisme. Dan organisasi pertama yang didirikan pada tahun 1916 yaitu Japanese Pathfinders Organization atau JPO. Tonggak kebangkitan bangsa Indonesia adalah pada saat berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Lalu menjiwai peristiwa Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Istilah pandu dan kepanduan dikemukakan pertama kali dalam Kongres Siap tahun 1928 oleh Kiai Haji Agus Salim di Kota Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kemudian, setelah proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, berdiri kembali organisasi-organisasi kepanduan hingga mencapai jumlah lebih dari 100 organisasi yang tergabung dalam 3 federasi. Yang pertama, IPindo atau Ikatan Pandu Indonesia, berdiri pada tanggal 13 September tahun 1951. Yang kedua, Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri, yang berdiri pada tahun 1945. Dan yang ketiga, PKPI atau Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Keputusan Presiden 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kependidikan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Sejak itulah tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka Indonesia dan diperingati setiap tahunnya. Nah, adik-adik, itulah tadi sejarah tentang kepanduan di Indonesia dan dunia. Semoga adik-adik bisa mengetahui sejarah pramuka dan mengerti bagaimana pramuka di Indonesia berdiri sehingga seperti saat ini. Sekian penjelasan tentang kepramukaan di Indonesia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.